Halo rakyat kelas, apa kabar? Hai. Gimana yang puasa? Udah pada buka puasa ya pastinya jam segini. Jadi makanya kita bikin jam 8. Supaya kan hari ini kita tutorial masak supaya nggak mengganggu yang lagi ibadah puasa. Ya. Oh ya, by the way kenalin dulu di sebelah kan bingung ya nih siapa nih gitu kan ya. Boleh kenalin dulu Ko Michael kalau apa udah kenal. Tadi apa namanya? Rakyat Ikhlas. Rakyat Ikhlas. Iya. Selamat malam Rakyat Ikhlas, nama gue Michael. Di sini malam ini gue bakal share gimana caranya masak ala-ala fine dining molecular gastronomy. Nah, betul banget. Ini kenapa ya orang-orang juga pada baru tadi jam 8 kurang udah pada nanya-nanya, aduh nih link YouTube-nya di mana? Karena penasaran. Apa sih molecular gastronomy? Karena kita tahunya biasanya cuma nasi padang. Oke. Ya kan? Oke. Jadi hari ini kita mau masak apa aja nih? Biar rakyat ikhlas yang di rumah nih kurang lebih bisa siapin mungkin kalau udah mau ikutan masak ya. Oke, malam hari ini kita akan masak ada steak sama scallop, tapi nanti kita ada sedikit nih molecular gastronomia. Kita pakai parmesan foam, sama kita ada gelas potato chips. Kalian pasti bisa kok masak di rumah, simpel banget. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Apa yang perlu disiapin pertama kali? Oke, pertama kali kita bikin ini dulu. Buat potato chipsnya, jadi kita pakai potato apa aja, kentang apa aja. 4 kentang kita bake dulu di oven 175 derajat, 180 derajat dengan masalah sama 20-25 menit. Nah setelah itu kita siapin air nih, yang titik didihnya di bawah titik didih, jadi nggak sampai yang blebek-blebek. Oh, belum blebek-blebek gitu lah ya. Oke, benar. baik. Kita siapin juga potato starch. Potato starch tuh bahasa nyari di supermarketnya tuh apa tuh? Tepung apa ya kalau Indonesia? Tepung pati bisa, Tepung pati. tepung kentang juga bisa. Yang nyalain dulu, karena nanti kalau dia udah panas, jadi menggumpal. Jadi kita masukin waktu jadi plat sendok teh. Tutup dulu. Harus sampai rata semua ya. Harus Baru boleh nyalain. nyalain. Aduk-aduk terus saja sampai dia sampai konsistensinya kayak jelly. Ini apinya gede kecil. Gede aja nggak apa-apa. Kalau kalian masih kagok yang bukan sana, tapi kecil aja. Kecil aja. Nah, ngomong-ngomong ya, Ko Michael, kalau misalnya kita lihat dari molecular gastronomi deh, itu kan udah keren banget. Boleh cerita dikit nggak backgroundnya tuh sebenarnya belajar masak dari mana? Oke, aku sendiri nih. Iya dong. Dari sebenarnya tuh mami senang masak. Gitu. Jadi ngeliat dari mami masak tuh asik ya. Yang biasa nih masak, aku takunya caranya gimana segala macam. Nah, ini boleh dikasih lihat ke kamera kali biar jelas tuh konsistensi jelly itu kayak gimana ya. Nah, Di sini aku sudah siapin tray sama silikon mat. Kalian juga boleh pakai baking paper yang biasa. Minta aja, misalnya ke toko nih, minta aja yang anti stick, jadi yang nggak lengket. Gitu. Oke. Aku contohin satu dulu kali ya, habis itu kamu mau nyoba. Terus sendok aja. Oke. Bulat boleh, panjang juga boleh. Oh, bebas ya ini ya. Yang penting jangan terlalu tipis. Oh, gitu. gitu. Kalau dia terlalu tipis, nanti dia bakal patah. Oh, asyik. Oh, oke. Tadi lanjut nih, tadi kan kita sambil ngobrol. Mulai dari TKA udah hobi masak. Benar. Terus akhirnya melanjutkan untuk mungkin SMA-nya SMIP apa kuliahnya? SMA aku SMA biasa, SMA normal ya, SMA biasa. Setelah itu aku ngambil culinary arts di Le Cordon Bleu di Sydney gitu. Nah, ntar habis ini di panggang. Ya, benar banget. Kita namanya prosesnya itu kita dehydrate. Jadi kita hilangin kadar air di dalam gel ini. Nanti dia jadi keras, jadi kering, benar. Kita masukin oven sekitar 50-60 derajat Celcius selama 8 jam. Selama 8 jam. Pokoknya yang penting masukin ke oven ya tadi 50-60 derajat selama 8 jam. Jangan lupa supaya kadar air itu hilang. Oke, terus selanjutnya kita mau bikin apa lagi? Oke, next kita mau bikin pea puree. Oke, kita pakai kacang polong. Nggak salah Indonesia kacang polong namanya. Iya, pasti kacang polong, betul. Oke. Ini beli kacang polongnya yang di freeze, yang beku nggak apa-apa. Beku nggak masalah. Oke. Yang penting jangan pakai yang kaleng, karena kalau kaleng itu udah dimasak dan warnanya jelek banget. Oh, oke. Gitu. Malah kan mendingan yang beku aja yang udah di plastik tuh ya nggak apa-apa.
Kalau kalian bisa dapat yang segar juga lebih bagus. Oke. Gitu. Oke, mungkin kalian bisa bantu. Bisa. Kalau motong bisa. Pakai pisau yang mana nih? Oke, pakai yang ini aja. Oke. Namanya chef knife. Iya. Kita potong. Kita potong setengah aja, potong dadu aja. Oke. Jadi asal potong aja. Oh, asal Gitu. potong. Oke, Jadi aku baik. mau rebus. Kita akan blend si pea-nya ini sama onion dengan air. Jadi nanti ada rasa onion juga, jadi lebih sedap. Oh, Gitu. oke. Nah, tadi ngomong lanjutin cerita yang tadi, emang Ko Michael tuh dari mana sih asalnya? Oke, aku asalnya dari Jawa. Oh, dari Jawa. Orang Jawa, bener. Tapi nggak mendok ya? Masa sih? Iya. Kamu suka makan masakan Jawa nggak? Lumayan suka. Kayak apa ya, nasi. Karena lagi motong bawang jadi nggak konsen, berusaha menahan air mata gitu ya. Salad Solo. Oh, salad Solo. Iya. Kamu suka yang manis-manis berarti ya? Oh iya dong, karena kan saya kurang manis, jadi harus makan yang manis. Asik. Iya. Biasanya di rumah masak apa kalian? Kebetulan masak air aja jarang sih, kan ada dispenser ya. Oh gitu. Buat mandi ya. Kalau water heaternya mati ya. Nah itu dia kan, Bener. saking jarangnya deh bingung. Dulu terakhir kali kayak masak pas pramuka itu juga nggak jelas ya masak apa loh. Nah nanti kita juga di sini bakal pakai namanya microgreens. Jadi dia herbs, tapi itu dia masih baby. Oh. Gitu. Jadi ntar kita buat garnishnya. Oke siap. Lebih cantik. Iya ini kan kita soalnya kenapa akhirnya pikir bikin tutorial masak tapi yang fine dining yang mahal gitu kan. Biasanya nih kalau di Jakarta ada satu restoran yang kita pasti nggak sebutin namanya. Dia tuh sekali makan udah bookingnya lama, itu dia satu orang tuh bisa 2 jutaan Bener. makan satu orang gitu. Sebenarnya di restoran fine dining atau restoran molecular gastronomy itu yang kita jual konsep sih, lebih konsep desain. Dan kenapa mahal ya karena prosesnya lama. Iya ya kayak gini kan bikin kentang aja 8 jam. Banyak banget. Dan itu proses itu nggak semalaman nih, dia chef-chef yang hebat itu dia mikirnya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun nyiptain satu dish yang benar-benar yang hebat banget. mutakhir banget deh gitu ya. Berarti dia mahal karena konsep. Nah ngomong-ngomong masalah konsep, kalau selama Ko Michael dulu sekolah tuh lebih kepada dia ngajarin metode masak nih yang kayak molekuler yang keren-keren gini, atau lebih pada konsepnya juga dia ngajarin, sehingga maksudnya begitu lulus nih kan Le Cordon kan setahu aku susah nih, pokoknya begitu denger chef lulusan Le Cordon tuh udah kayak keren banget gitu kan. Itu memang bener-bener begitu lulus langsung siap gitu. Oke, sebenarnya kita sekolah kalau yang masak 9 bulan, habis itu kita ada namanya internship 6 bulan. Nah sebenarnya di internship itu kita yang benar-benar belajar nih, karena kalau di sekolah itu cuma kita tahu konsep, basic-basicnya kayak apa, kayak gitu. Dan yang kita benar belajar yang terjun langsung itu di internship. Betul, gitu. kerja praktek lebih. Kerja praktek, benar. Jadi harus butuh experience. Gitu. Nah kita bakal lunch barengan. Direbus dulu ya. Selalu kalau kita mau rebus sesuatu, spaghetti, sayur apapun kita harus kasih seasoning. Gitu. Supaya ada rasa. Kalau enggak itu tawar. Nah kita bakal blend di green peas-nya ini cuma sama 2,5 menit sampai 3 menit. Kalau enggak kita kehilangan warna hijaunya dari profilnya. Makanya tadi jangan pakai karengan ya. Benar banget. Aku udah siapin es juga. Nah fungsinya siapin es ini supaya mendinginkan kali ya fungsinya. Benar, karena kalau kita nggak dinginin itu dia prosesnya masih tetap jalan. Nah kalau kelamaan nanti warnanya bakal berubah. Gitu. Ini harus dipastikan di rumah ya, ini es batu terus ditambahin air karena buat rendam si green peas sama si onion ini yang tadi udah disisa. Tadi kayaknya garamnya bukan garam biasa ya? Itu aku pakai sea salt. Nah, pakai sea salt. Jadi kalau misalnya nanti nyoba sendiri di rumah bikin kok rasanya beda, mungkin garamnya bukan sea salt. Karena apa sih bukan garam sama dari laut juga ya? Sama di laut, cuma prosesnya dia di pabriknya beda. Oh iya, oke. Oh mereka sendiri waktu itu belajar di Le Cordon Bleu itu susah ya, pokoknya dia harus blend itu berapa lama? Jadi aku belajar itu dari, aku ambil culinary arts. Habis itu aku ngambil restaurant management, jadi belajar gimana sih caranya mau restoran atau restoran. Jadi nggak cuma yang masaknya aja, jadi secara finance segala macam. Konsep apa tuh semuanya yang benar. Terus setelah itu aku ngambil international hotel management. Jadi
belajar gimana sih cara ngatur hotel, belajar di GM atau di CEO atau di CEO hotel kayak gimana. Nah, berarti setelah lulus itu kalau mereka langsung balik ke Jakarta nih, ke Indo, atau sempat kerja kan kalau nggak salah di cerita di tulisnya kan sempat kerja tuh di Nomad. Nah aku juga tahu nih Nomad Sydney tuh lumayan satu pricey, tempatnya bagus dan terkenal banget tuh di Sydney. Nah, aku setelah lulus dari International Management, aku emang lebih milih di masak lagi nih, karena aku lebih emang passion di masak. Oke, dari TKA udah masak. Bener banget. Nah, terus aku kerja di sana. Nah, Nomad ini salah satu restoran yang benar-benar punya predikat bagus banget, dan yang makan di sana juga kayak artis, pasti. terus kayak food critic kayak gitu. Iya, iya. Ini dituang di sana ya. Kalau panas boleh pakai kain, nih ada kain. Oke, Nah, makanya chef kenapa bener. selalu taruh di sini nih? Supaya ngambil ininya gampang. Bener. Aku udah bisa pakai channel. Kita masukin di ice bar. Next kita bakal bikin parmesan foamnya Oke, parmesan foam. atau parmesan. Oke, saya susah kan orang Betawi ya, jadi parmesan aja kayaknya biar gampang. Nah, Iya. ini kita pakai namanya lecithin, soy lecithin. Soy Jadi lecithin. ini bahannya dari soy bahasa Indonesia apa sih? Kedelai. Kedelai. Sorry. Iya. Dari kedelai. Maklum ini kan karena lulusan rekor Nah. dulu, jadi begitu ya ngomongnya. Ini sebenarnya lumayan susah nyari di Indonesia karena nggak banyak kan yang restoran molekuler. Sebenarnya ada, cuma nggak gampang. Ya, nggak banyak. Nah. Yang kita juga maksudnya banyak tahu kan juga cuma satu di Jakarta. Benar. Ini bentuknya pakai- kayak biji-bijian gitu ya dia. Kayak Aku di soak dulu pakai air hangat. Oke, dilarutkan ya, di dissolve itu dilarut. Dilautin dulu. Lanjut cerita yang tadi, soalnya penasaran nih kan sama background ceritanya. Jadi kerja di Nomad itu berapa lama kok? Karena kan setahu aku nih dari teman-teman aku yang lulusan di Aussie, cari kerja di sana tuh nggak segampang itu. Benar. Apalagi bisa di restoran yang maksudnya terkenal banget gitu loh. Berapa lama tuh kok Michael kerja di sana? Di Nomad? Sebenarnya sebelum Nomad itu aku ada beberapa restoran juga yang aku kerja. Ada Walsage, ada di hotel juga. Terus akhirnya sebelum aku pergi ke Indo, aku kerja di Nomad ini. Ya, Gitu. Kira-kira kerja di Nomad sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun terus balik ke Indo, kemudian jadi Oke, balik ke Indo, akhirnya aku kerja di hotel. oke. Nah, kenapa di hotel? Karena di Australia ini aku udah, kan aku ngambilnya tadi kamu ingat nggak? Ambil culinary, Kulineri terus restoran dan hotel. hotel. Di restoran dan cooking aku udah dapet nih. Nah, aku mau juga dapat pengalaman di hotelnya juga. Jadi Oh. gimana running the hotel, gimana cara ngaturnya. I see. Kayak Jadi gitu. benar applicable apa yang udah dipelajarin ya. Bener banget. Nah setelah kerja di hotel berapa lama? Setelah di hotel aku Atau masih sampai sekarang? sebenarnya sekarang aku udah enggak, terakhir aku kerja di hotel tahun kemarin November Oh. gitu. Sekarang aku udah jalanin bisnis sendiri. Oh gitu. Oke, I see. Akhirnya sekarang aku bisa jalanin passion aku. Iya, bisa masak santai ya, Bener. ngobrol sama rakyat kelas yang di rumah. Gila, ini udah Sampai bener-bener larut semua ya. Udah bisa masukin Oke, ini parmesannya. parmesan. Ini juga dari tadi kita nggak bener-bener pakai equipment yang alat ukur yang bener-bener serius banget ya. Maksudnya bener-bener di rumah juga bisa dibikin kalau memang bener-bener mau coba. Parmesan tuh bener-bener hancur ya, itu memang disaring. Makanya kita pakai air hangat, jadi dia bisa dissolve, jadi dia Oh, bisa lebih cepat. lebih cepat. Bersihin. Ada es batunya juga dikeluarin lagi. Es batu masih dikeluarin lagi. Keringin sampai bener-bener kering. Oke, masukin ke blender. Blendernya yang pendek ya, memang buat bumbu gitu ya. Jadi jangan salah Iya, loh. blendernya juga. Masalah biasanya di rumah blender ada dua, yang biasa buat jus sama yang ini. Jangan kebalik-balik tuh pakainya. Jadi cuma ada dipencet nomornya nih ya, rakyat kelas ya, di bagian itunya aja. Oke. Perhatikan dikit. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dia terlalu watery, terlalu berair. Basah, iya. Oh ini harus copot dibantu di dissolve juga ya. Benar. Oke, ini sebenarnya buat elemennya udah, tinggal kita final touch aja. Oke. Gitu.
Mungkin sambil kita tunggu ini kan juga masih biar mereka berproses semua terdissolve, kita akan sedikit intermezzo. Jadi karena memang nama podcast kita itu ngelantur, ya kita selalu harus ngelanturnya adalah makan seleraku. Ini seleraku namanya. Ini Indonesia banget sih. Indonesia seleraku kan makanya. Nah jadi meskipun nih ya ketika saya di rumah, kayak Ko Michael udah bisa masak molekuler gastronomi, belajar masak sampai ke Sydney. Sama kayak aku juga pergi keliling-keliling makan keliling dunia, tetap seleraku ya ini. Benar. Seleraku. Biasanya orang Indo kalau yang mau negeri sama di kopernya pasti ada Pasti. itu pip selera. Betul. Pip seleraku bener. Tapi bener sih ini kayak makanan setelah kerja nih. Jangan dipikir teman-teman nih Ya. chef-chef gitu tuh makannya enak. Betul. Enggak loh, kadang ada bosan juga. 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 Oke, ini juga salah satu tips and tricks yang makan di restoran-restoran fancy di Jakarta. Kadang tuh kita suka nggak kenyang, bener gak sih? Maksudnya cuma beli konsep, tempat, dan sebagainya. Jadi akhirnya sebelumnya kita makan selera dulu di rumah. Bener. Jadi nanti pesannya nggak usah banyak. Biar kenyang. Iya betul. Jadi kita makan dulu seleraku. Nah sambil kita makan ya, kita ngobrol-ngobrol satu lagi deh sama Ko Michael. Penasaran aja gitu. Berarti kan kalau Ko Michael cerita kesimpulannya yang aku dapat nih ya, hobi masak itu udah dari TKA karena ibu Siska, thanks to ibu Siska ya. Terus udah gitu, terus udah gitu juga sekolahnya juga memang masak dan sempat jadi chef di restoran terkenal. Nah akhirnya Ko Michael memutuskan untuk udahlah nggak kerja di hotel, juga nggak jadi chef lagi. Apa jangan-jangan Ko Michael sekarang punya restoran nih? Mungkin kalau memang ada buka restoran, kita sekalian iklan gitu kan di sini gitu. Sebenarnya aku belum ada punya restoran dan emang kepikir nanti deh aku ada restoran karena emang aku ada passion masak ya. Bikin sesuatu gitu loh. Aku seneng kalau orang makan masakanku. Iya. Cuma buat sekarang ini pasti kan kita mikirin nih, kita bisnis, ada hal-hal yang kita harus pikirin. Contoh nih bikin restoran ya, Iya. lokasi. Oke. Contoh aku mau bikin Australian brunch, Oke. gitu. Pasti nggak mungkin tempatnya di pelosok. Benar. Misalnya Pasti kalau nggak di Kemang, Benar. kayak Bule, Benar. atau di Senayan. Ya mengikuti selera Benar. si orangnya ya, market. Benar. Nah sekarang ada dua pilihan, kamu mau leasing atau kamu beli. Oke. Dan dua-duanya itu nggak mahal. Ya, dua-duanya mahal. Ini dari direct prime. Kalau kita mau bikin sesuatu yang hebat, kita mau ini harus awal juga dong. Betul. Kalau misalnya kamu percuma ya. Percuma juga gitu loh. Kita udah capeknya sama, ya harus all out sekalian. Betul. Kalau mau ya misalnya kayak aku nih pingin Australian brunch, ya udah aku mau di Kemang nih, gitu. Nah kalau dihitung-hitung bisa sebulan 50-60 juta buat rent. Cuman sewa doang. Bener. Oke. Nah. Terus lanjut pasti dekor. Bener, dekor itu juga nggak murah, bisa ratusan juta. Belum itu baru konseptor doang, belum pasang, belum barang. Baru gambar, cerita-cerita, ngobrol, Bener. warna gitu ya. Bener. Terus alat-alat alat-alat kayak dehydrator atau kalau teman-teman yang tahu nih Iya. alat masak buat daging yang kayak water bath, Saya sous vide. aja sebenarnya nggak ngerti juga. Jadi kita sendiri itu molekuler gastronomi yang paling common banget. Orang Indonesia sekarang mungkin udah mulai banyak yang tahu sih. Gitu. Mungkin banyak yang punya juga di rumah. Itu juga nggak murah. Berapa sih? Bisa 8.000 sampai 10.000. Gitu. Terus kalau kita benar-benar bikin rasa yang proper, nggak bisa kayak 1 bulan sebelumnya Iya. buat recruitment. Kita bisa 6, 9 atau 1 tahun sebelum. Karena memang bener-bener si restoran ini kan memang yang bagus lah gitu lah intinya. Jadi harus pakai tenaga kerja yang juga bagus, yang bisnis pasti gajinya juga mahal. Benar. Dan kalau kita mau bikin restoran yang benar bagus, nggak bisa dong kita sorry to say rekrut untuk yang nggak ada pengalaman nih. Pasti kita mau punya sous chef yang punya pengalaman, Iya. kita punya head chef yang pengalaman, chef de partie yang pengalaman kayak gitu. Dan itu nggak murah. Gitu. Kita buka 1 tahun sebelum atau 9 bulan deh. 9 bulan sebelum itu kan cost yang harus kita bayar, padahal kita belum dapat income. Betul.
staff harus coba makanannya tiap hari kita masak. Betul. Terus kalau misalnya kita punya Udah wine, kontrol ya. alkohol itu juga nggak murah. Kayak gitu. Ya, Mereka juga harus tahu. Training itu semua orang yang nggak pernah pikirin. Gitu. Iya benar-benar. Contoh kayak lebaran kayak gini, pasti kita bikin konsep dekornya. Kayak lebaran, Iya. Christmas nanti Christmas, Iya. nanti mungkin ya Mungkin menunya juga ganti. bener, dan untuk dekor itu juga nggak murah juga. Gitu. I see. Nah, Komaika kalau boleh berbagi sedikit nih cerita nih sama anak kelasnya di rumah. Apa sih yang Komaika lihat nih dari suatu bisnis? Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah passion, itu kan yang paling anak zaman sekarang ngomongnya oh passion gua. Kalau Komaika udah jelas dari TKA, passionnya adalah masak. Ya dong, sampai hari ini juga masak bukan cuma sekedar masak selera aku, tapi benar-benar bisa masak yang keren banget, molekuler gastronomi. Tapi apa sih yang Komaika lihat dari bikin bisnis? Karena Komaika ternyata bisnisnya nggak di bidang resto atau di bidang hotel. Apa yang Komaika lihat? Oke. Satu sih aku melihat ini bisnis, pasti kita mau cari cuan dong. Betul. Dari namanya profit. Nah, kita harus hitung nih seberapa lama ini bisnis bisa kasih profit kita. Oke. Berarti balik modalnya seberapa bisa cepat lah gitu ya. Oke. Kita rationnya berapa lama kita dapat. Kalau restoran, kalau ini kita ngomongin leasing ya. Iya. Leasing itu 1,5 tahun sampai 2 tahun itu sehat. Itu restoran sehat. Untuk balik modal. Buat balik modal berarti kita dapat cuan 2 tahun, setelah 2 tahun loh. Iya. Kayak gitu. Yang kedua, aku harus melihat nih bisnis ada self developmentnya apa enggak, bisa develop kita atau enggak. Betul, berarti bukan cuma sekedar ya kerja bisnis, tapi buat kitanya sendiri jadi orang yang lebih baik atau berguna apa enggak gitu ya. Dan bisnis ini ada value atau enggak buat orang lain. Setuju banget. Kayak gitu. Harus bervalue ya. Benar, atau kita bisa bantu orang lain atau enggak. Jangan kita punya bisnis cuma buat hubungan kita sendiri aja. Betul, Tapi itu banyak. jualan narkoba aja juga nggak apa-apa kan, yang penting duitnya ya. Iya benar-benar setuju. Oke, terus lanjut nih, Komaika jadi tambah penasaran gitu kayaknya sama bisnis dan sebagainya gitu kan. Karena kadang tuh banyak teman-teman aku juga mereka sebenarnya udah tahu nih bisnis, mungkin dia udah mulai searching mau bisnis apa dan sebagainya. Tapi kadang mereka suka kepentok masalah passion. Tapi tadi kan Komaika udah jelasin nih untuk bisnis itu nggak bisa cuma mikirin passion doang ya, tapi harus melihat aspek-aspek lain. Nah kalau misalnya Komaika juga boleh cerita sedikit, kalau bisnis yang sekarang Komaika jalanin tuh kayak gimana sih? Maksudnya gimana gitu konsepnya atau apalah gitu, boleh bagi sedikit? Oke, bisnis itu kurang lebih ada 3. Ada 3 macam nih. Satu bisnis yang tradisional. Contoh kalau ibaratnya lebih gampang restoran. Aku punya warung mie. Warung mie udah itu aja satu doang. Masak sendiri. Masak sendiri, rame ya udah. Tapi aku nggak jual nih resep aku ke orang lain. Gak buka cabang franchise. Benar. Nah, kalau yang kedua kan bisnis ada yang namanya franchise nih. Iya. Teman-teman juga mungkin tahu kayak ayam goreng. Iya, ayam goreng apalah banyak. Ayam. Iya, betul. Itu franchise juga modalnya nggak kecil juga dong. Pasti. Gitu, dan kita terikat sama satu perusahaan nih. Kita harus bayar mereka terus. Betul, franchise fee, terus ngikutin mereka maunya kayak gimana. Bener. Itu menurut aku kayaknya aku nggak bisa berkembang banget tuh di situ. Iya. Nah, yang ketiga nih ada pilihan namanya personal franchise. Gitu. Jadi ini bisnis aku sendiri nih. Kayak gitu. Jadi yang sekarang aku jalani personal franchise. Kurang lebih konsepnya personal franchise. Kita sambil, kayaknya tadi makan mie kita belum minum, by the way. Boleh. Nah kebetulan dari acara sebelumnya itu kita kan lagi ngomong nggak ada yang namanya sponsor. Ternyata ada yang benar. Kita dapat sponsor dari Kleger. Nah Kleger ini nih, jadi karena hari ini temanya kita masak molekuler gastronomi, jadi hari ini konsep untuk bikin minumannya juga spesial. Ini ada proses cara bikinnya. Sekarang giliran saya ya mengajar chef ya. Kita buka dulu. Nah ini dari packagingnya juga kelihatannya maksudnya rapi banget. Ada daunnya ya. Kita buka ininya dulu aja.
Iya, saya juga kayak, oh ternyata semudah itu ya membuka plastiknya. Dalamnya keluarin, terus tulisannya ditaruh di telapak tangan, terus ditepuk kali aja. Ini salah ambil dari itu ya. Tetap jadi daun mint. Terus kita masukin ke dalam, terus kita masukin juga sodanya. Oke, Wah, kita masukin pelan-pelan. Oke. oke. Terus kita buang juga ininya. Terus, nah ini dia nih, ini minyak kemana? Ini adalah part paling kerennya. Kamera boleh lebih dekat lagi ke sini ke minumannya. Oke, biar kelihatan banget. Ini boleh di instastory ya. Jadi begitu kita tuang, wah, jadi dissolve gitu kan. Ini namanya molekuler gastronomi yang mudah ya. Cuman ya gitu dong, gitu-gitu aja juga udah keren ya kan, ada blubek-blubeknya lagi. Nah, ini nih signature-nya memang si minuman Pellegrini. Dimana dia itu yang tadi yang kita masukin itu namanya fizzy ball. Keren banget kan, jadi dia bisa dissolve sendiri gitu. Nah terus udah gitu juga untuk delivery, dia itu ada delivery cuma 5.000 kalau di kawasan Tangerang. Oke, kamu bantu aku buat saring Si piece yang tadinya isinya ya. tadi ya. Oke, siap. Sambil Siapin yang siapa lain. yang lain. Setelah 8 jam Setelah penantian 8 yang jam. panjang itu kayaknya kalau naik mobil udah nyampe Tegal nggak? Udah sampai Jawa Timur Udah kali. nyampe Timur ya, oke. Ini hasilnya. Glass potato chipsnya. Nah tapi ini belum jadi nih, kita Belum harus jadi. goreng dulu. Oke. Gorengnya pakai minyak biasa. Minyak biasa aja tapi api kecil. Oke. Jangan yang terlalu panas. Kalau nanti dia panas jadi kerupuk. Oke. Jadi kerupuk bener juga. Kalau kamu ngerjain itu, aku bikin foamnya yang tadi udah kita siapin. Bahan foamnya buat parmesan foam. Ya. Jadi kita motoknya cukup di bibir airnya aja. Kayak potongannya memang biasa orang pakai buat Iya, ini mau beli di e-commerce juga banyak banget kok. banyak ya. Jadi Ini bukan alat spesial. teman-teman rakyat ikhlas bisa nih. Pasti bisa. Jangan-jangan udah pada punya gitu. Cuma saya aja yang baru lihat apa ini. Nah ini yang biasanya kemarin tuh yang lagi ngehits dalgona kopi. Oh, mestinya pakai Iya, ini. bener. Tadi sambil minum ya tadi si Gleger ini yang sambil nungguin jadi foam ya. Si Gleger ini tuh dia punya Instagram. Jadi kalau misalnya mau pesen atau mau nanya-nanya langsung aja ke Instagramnya gleger.id. Nah nanti ini yang kita live di Riz. Nah nanti di Instagramnya Riz juga nanti kita share. Nanti mau coba nih si Gleger ini mau pesen mau nanya-nanya lewat mana. Oke. Kalau teman-teman rakyat ikhlas melihat nih udah jadi foamnya. Kita simpan dulu. Oke. Kita tiriskan lagi. Kita lanjut buat yang lain. Kita mulai goreng. Oke, ini perlu pakai helm nggak ya? Oh nggak perlu. Oh nggak. Nggak perlu pakai api. Baik. Nah, ini aku udah siapin demi-glass ini Oke. buat sosnya. Oke. Gitu, jadi reduction dari beef stock atau veal stock gitu. Oh gitu. Dari kaldu sapi. Kaldu sapi, iya. Sebenarnya kayak beef stock itu di supermarket juga banyak ya yang jual udah berbentuk bubuk gitu, maksudnya nggak usah seduh sendiri. Kalau itu sebenarnya nggak bisa. Kita bisa bikin pakai tulang sapi. Bisa di pasar juga banyak sih Oh, iya. tulang sapi. Kita ovenin dulu, pakai tomato paste, masukin ada wortel, ada bawang bombay, nggak boleh, thyme, daun thyme. Iya. Saya main OO aja nggak tahu kan. Di supermarket sekarang banyak banget, ada Oke. daun thyme juga bisa. Terus sama bawang putih. Oke. Ini kita panasin ya. Fungsinya ditaruh di dalam cup dipakai air tuh supaya nggak cuci mulu kali ya. Benar, buat bersihin aja. Kan ada kayak lagi mau melukis gitu kan, ada celupannya. Itu pertama kali sih ada panci sekecil ini. Oh ya? Ini awalnya ya aku bisa deh panasin sausnya. Terus kita pakai api kecil aja. Oke. Oke, sambil nunggu kita juga bisa proses buat beefnya. Oke, nah untuk beefnya kita mungkin pakai komponen di tengah-tengah aja nih, request dari rakyat kita di Oke, rumah. boleh. Katanya mau lihat minimal, Lihat ya. meskipun mereka nggak bisa ngangetin saus demi glaze-nya itu, minimal dia bisa bikin dagingnya. Boleh banget. Gitu. Ini aku taruhin dulu ya. Oke, Kita harus panasin dulu sampai dia berasap. sampai beberapa Sampai dia panas smooth. ya. Oke.
Nah, terus siapin juga satu pan lagi buat scallopnya di belakang ya. Oke. Siapin panas. Ini berarti totalnya kita pakai 4 titik kompor ya, banyak juga ya. Nah, kalau di commercial kitchen kita ada yang 4 titik, 6 titik, 8 titik. Oh iya. I see. Kamu pernah bayang nggak sih kerja di kitchen kayak gimana? Kebetulan sih enggak. Mungkin kalau bagian cuci piring kebayang sih, tapi kalau yang bagian masak kayaknya enggak. Pernah nonton Gordon Ramsay? Oh iya, itu memang Lebih kayak gitu. kayak gitu. Maksudnya memang semua Tensionnya, suasananya, Oh, kayak gitu. Jadi capek dibalik makanan yang cantik, Iya, yang kadang ada kita orang stres suka, di belakang. kadang suka juga orang nggak menghargai kan makanya. nah ini tadi kan udah jadi, kita kasih Lemon zest. Bisa dikasih lemon terus diaduk. Itu bagian aduknya aja. seasoning pasti. Oke. Kurang lebih berapa ini? 1 pinch, 2 pinch boleh. Terus habis itu kita coba dulu. Jadi sebenarnya kalau pakai garam biasa juga nggak apa-apa ya. Kayak ini pepper ya lada. Ladanya lada hitam nih kayaknya. Iya. Fresh fried. Pepper. Ini scallopnya ya. Terus ini juga udah ada butnya. Kita masak. Udah berasap nih, udah berasap. Ini padahal teflonnya tuh belum ada isinya, nggak kasih butter, tapi kok wangi ya? Apa dari saus itu? Dari sausnya Oh, dipangkas. dari saus, gila, jauh banget loh ini padahal. Nah, ini beefnya ini beef apa nih? Oke, ini kita pakai wagyu. Oke, Dia kelasnya MB5. MB5 ya? Oke, berarti MB5 tuh kisaran harga berapa tuh? Bisa harga 1 kilo sekitar 800-900 ribu. Oke. Karena ini harga bisa naik turun juga sih. Iya, gantung ya. Ini bagian potong daging sih kayak ikut-ikutan deh ya. Ntar kalau salah kan. Aku potong dulu jadi 2. Oke. Ini kalau misalnya kita ngomong nih biasa di restoran steak sendiri tuh daging dengan kualitas kayak gini di mereka jual berapa tuh? Bisa hampir 2 juta. Ini. Dan bukan 1 kilo loh. 1 porsi sekitar 300 gram. Kita kasih oil, pakai oilnya jangan virgin olive oil. Oh, Virgin jangan olive ya? oil kalau kalian buat grill nanti bakal gosong. Oke, berarti Dan nggak pakai enak. minyak biasa malah. Minyak biasa, minyak sayur biasa aja. Oke, minyak sayur biasa. Oke. Ini juga udah pasti dagingnya udah di defrost ya, maksudnya udah nggak beku. Bener. Nah kalau aku biasanya lebih prefer pakai yang sea salt. Oh gitu, kenapa tuh? Karena rasanya juga lebih delicate gitu, sama lebih cocok buat steak juga. Oke. Ini nggak begini ya, gaya? Gini ya, Jaya kayak sote dong. Biar rasanya kayak di Dubai gimana gitu. Jadi sebenarnya bikin steak itu nggak susah, nggak ada bahan-bahan yang khusus banget. Nggak ada Salt, bumbu pepper, rahasia ya. that's it. Asal kita masaknya bener, jenis dagingnya juga bagus, Udah oke. should be fine. Oke, kita grill satu sisi, kita tinggalin dulu. Oke. Kita punya scallop di sini. Oke. Oh, ini dia sekarangnya. Tadi aku bingung loh gimana. Kita mau bikin berapa nih? 1 piring atau 2 piring? 2 dong, lah, 2. Iya, nanti kita rebutan berdua makannya. Meskipun selera aku ya, tadi udah juga Udah kenyang tadi ya? Belum dong. Oke. Sama bumbunya. Tetap sama ya, minyak lagi. Salt. Garam sama lada juga. Udah itu berarti sticknya tuh didiemin aja, nggak usah dibolak-balik ya? Jangan dibolak-balik. Balik lagi. Mungkin ini kenapa perlu banyak titik api supaya matangnya barengan kali ya? Benar. Supaya semua masih panas kayaknya. Kalau di kitchen kita ada sectionnya nih buat yang daging, buat yang seafood, Jadi buat semua yang bisa-bisa. nanti bisa sous chef atau head chef, dan semua bahannya kasih ke mereka, mereka nanti yang training. Oh, berarti nggak semuanya Jadi- masak bikin sendiri. Bener. Jadi ada section-sectionnya. Kalau misalnya ada yang sayur, ada yang masak sayur. Jadi nanti si head chefnya nih ngasih Kayak Hell's Kitchen dia cuma muter-muter doang. Iya, paham. Oke, capek juga sama nih anak kelas mungkin lihatnya dari jauh. Capek ini juga nggak dibolak-balik dari tadi didiemin aja. Jadi begitu udah matang baru dibalik sekali doang. Tambahin sedikit minyak. Nah, yang kita mau dari steak
Dia nice caramelize di atasnya, jadi Iya. gulanya kemasak dan dia crispy sekarang. Ini sayang banget, maksudnya kalau dari video tuh kan nggak bisa mengeluarkan wangi-wangi dagingnya ya. Ini kalau ada di dapur ini tuh rasanya udah pengen kayak ngambil aja dagingnya, langsung kayak keluar udah benar-benar wangi banget. Padahal nggak pakai bumbu apa-apa. Oke, jadi sekarang udah matang, terus taruh di piring, terus ditutup pakai aluminium foil. Kalau dari Mas Bimo namanya supaya tetap panas. Kesalahan banyak orang habis masak steak, dia langsung potong nih, langsung disajiin. Iya. Kita harus namanya kita rest dulu. Oh. Nah, karena waktu kita masak nih, yang Iya. dia Iya. muscle-nya dia itu ke stretch. Si dagingnya ini. Oke. Dan semua dan yang keluar itu bukan darah, Oh. itu namanya myoglobin. Myoglobin. Oke. Myoglobinnya ditaruh ke tengah. Nah, nanti waktu dia sudah cooking time-nya udah selesai nih, dia muscle-nya jadi relax. Oh. Jadi semuanya juice-nya keluar. Oh, Kayak gitu. Makanya kita kasih waktu mereka buat rest dulu. Rest dulu berapa lama tuh? Paling enggak waktunya sama kayak waktu mintanya. Di panci atau di wajan ya, ya. Ya. Ada api nih, jangan disiram sama air. Oh gitu. Iya, karena Karena kayak airnya gitu makin ya. besar. Iya, iya. Nah, kalau misalnya ada lak, misalnya ada kecap nih, Oke. pakai kecap dibacain aja. Oh, lebih better ya. Hmm. Jangan pakai air. I see. Kita masih lagi, Mushroom ya. Nah, ini. butter. Jadi di sini kayaknya kalau bikin selera aku juga pakai Defensi ya? ini aja ya. Ini juga gitu buat masak. Kan jadi mentega ditaruh, udah dissolve, udah cair, sedikit jambur. Sama seasoning. Tetap ya, pokoknya lada garam. Nggak pakai kunyit ketumbar tuh ya, nggak susah. Kalau aku lebih prefer buat pakai black pepper karena dia lebih wangi. Iya, memang bisa begitu ya, nggak perlu pakai spatula gitu. Caramelize dikit. Kayak glossy. Iya. Tapi kalau aku kerja di dapur kayaknya cuma ngeliatin orang ngegoreng gitu, kayak sama juga nggak kerja apa-apa gitu ya. Dan baterai jangan terlalu banyak karena mushroom itu dia nyerap minyak. Oh. Jadi ini tadi minyak, terus udah dipanasin, udah sampai ada keluar gelembungnya gitu ya, udah belebek dikit, matiin, terus biarin agak dingin dulu buat ngegoreng si potato yang transparan tadi gitu. Nah nanti setelah Oke siap, setelah 8 jam itu dia akan jadi seperti ini baru digoreng. Ya, ini jadi biar rakyat kelas yang rumah juga lihat ini benar-benar nggak pakai api lagi ya, cuman minyak yang panas aja lepas tadi tuh. Kita pakai pincet, Ya. masukin satu-satu, hitung aja, detik aja gitu. Oke. Wih. Ini asli beneran bening loh ya. Saya terpukau di sini. Jadi kalau dia mulai udah meleting itu berarti apinya terlalu panas. Oh, kayak tadi tuh tungguin ya. aja. Kayak masak kerupuk gitu ya tadi, berarti nggak boleh. Dicelup-celupin gini aja. 3 cukup. Segitu ya. Ini dari kentang loh, kentang tuh warnanya Lihat. kuning. Semuanya berbeda cuma 3 detik terus diangkat. Karena sebenarnya kentangnya itu kan juga Sekarang kita di mau bikin oven kerupuk. sih. Sebenarnya ini udah mateng, biar dia tambah crispy aja. Kasih tuh. Saya udah jadi digoreng. Jangan nggak sih kasih tuh. Karena saya gini jatuh ke bawah gitu kan sedih banget sih jadi. Oke, ini aku singkirin dulu ya. Kita Oke. mau mulai plating. Siap. Oke, nah jadi untuk platingnya itu kan kemarin udah dikasih lihat tuh di teaser, terus ada di Instagramnya Riz juga bahwa kita akan plating pakai piring ini, ya, piring legendaris deh ini kayaknya. Benar. Ini piring Ini yang kekinian banget. iya, ini piring yang jadinya kelihatannya makanannya mahal banget, ekspensif gitu. Cek dulu. Piring. Oke, ini yang tadi udah disaring dulu ya. Ini pakai saus daging. Di sini pasti kru yang di belakang layar tuh udah mencium wangi-wangi dagingnya kayaknya
Gak usah pakai plating lagi deh, kita langsung makan. Ini pada ini deh, pada ngeces semuanya. Iya, udah panas gitu. Kalau aku yang masak dan makan sendiri kayak udah lelah gitu, nggak jadi makan, udah tidur gitu, capek. Oke, ini kita plating. Ini saya aku nggak usah ikut-ikutan ya, pokoknya. Nanti soalnya gagal gitu kan sayang. Karena sudah bagus. Ini saus Jadi baby ini dia glaze-nya. buat dagingnya. Jadi ditaruh di sini ya, pakai di gelas. Cuman 1 sendok aja, 1 sendok makan si demi glaze-nya ini. Nanti buat lemnya buat si dagingnya juga biar nggak keram. Juga buat lem si scallop. Oke, si fish foam ini untuk scallop, taruh scallopnya. Bukan, ini pea puree. Kalau yang foam tadi Si cheddar. parmesan. Parmesan. Beda ya, parmesan sama cheddar. Baik. Bener-bener pakai pinset, terus jamur yang kecil banget itu satu-satu ditaruhnya. Oke. Baik, ini saya nggak ikut-ikutan ya. Kasih support aja, moral support gitu, menemani plating. Ini jangan-jangan yang di rakyat kelas yang di rumah dari tadi kan antara nggak fokus ngeliatin yang masak sama ngeliatin masakannya gitu. Tapi FYI aja, Ko Michael ini udah ada yang punya, jadi jangan coba-coba mengganggu ya. Meskipun pasti bahagia gitu di rumah dimasakinnya kayak gini, nggak usah jauh-jauh lagi. Yang kasihan nih nggak dibikin, nggak kelihatan. Cuma dipakai dikit. Kasih lagi. Memang beda ya antara yang masak belajar dari YouTube sama yang lulusan art food gitu, beda memang. Jadi dari tadi kan kita masak yang mentah-mentah itu pakai talenan yang dari bahan apa tuh ya? Plastik. Nah sekarang kalau dagingnya udah matang dia pakai talenannya dari kayu. Gitu. Ada bedanya. Nah, kenapa bisa mahal juga? Karena ada beberapa bagian kita nggak jual. Oh gitu. Contoh. Ya, ini dari setengah nih ya. Itu kita nggak jual. Oh, Karena kita gitu. lebih jual dari SMK-nya juga. Oh. Sebenarnya kalau aku yang masak sih aku makan aja sih kalau sebenarnya. Dan lebih cantik, kita pesan pakai Jadi ada sparkling banget gitu. Oke, nah garnisnya itu bisa pakai micro. iya, micro herbs itu bisa beli di supermarket yang bentuknya masih kayak gini. Jadi biar fresh. Terus nanti digunting sendiri gitu. Nah yang ini udah dicuci biar mempersingkat waktu. Ini untuk foamnya ya, diaduk lagi. Ya. Itu pertama kali sih aku lihat ada yang masak pakai apa sih namanya? Pinsat ya loh. Biasanya buat cabut jenggot kan pinsat itu. Kalau di tempat facial doang. Nah, jadi ini micro herbs itu bener-bener fresh banget dari tanaman langsung tadi. Ini bener-bener yang diambil cuma foamnya doang ya. Nah ini ya tadi ya si keripik kentang itu. Ini bener-bener ya kan dari kentang jadi transparan, luar biasa banget. Nah ini pakai si micro herbs yang warnanya ungu, tadi yang hijau jadi 2 warna. Kalau dilihat teksturnya secara langsung, sebenarnya si transparan potato ini mirip-mirip kayak lace ya, cuman dia transparan gitu. Jadi kita di sini biar go extra or go home, jadi kita tambahin ada emasnya gitu kan. Kalau ada yang mau lihat, Ya, ini extra gold. kita pakai gold leaf, jadi 24 karat. Jadi ini Kasih pakai gold dust gas. nih sekarang, bener kan? Baik, siap pakai gold dust. Oke. Udah jadi? Olah. Luar biasa kan? Kita sekarang mungkin boleh cobain kan? Boleh. Nih, udah. Apa? Dari tadi yang nemenin udah siapin apa garpu sama pisaunya. Nah ini minumannya juga jangan lupa ya dari Geber, ini cocok kan. Sama-sama bikinnya tuh kayak percobaan-percobaan gitu. Nah, Ko Michael sendiri mungkin hari ini banyak yang mau nanya-nanya. Tapi balik lagi, pokoknya podcast ini nggak pernah boleh ada yang nanya. Jadi yang mau nanya bisa langsung, mungkin Ko Michael mau kasih Instagram atau misalnya apa gitu untuk mereka yang mau nanya-nanya nih. Oke, besok
aku bakal ada Q&A. Hmm? Nanti setelah acara ini nanti aku bakal share. Jadi Oke. buat tentang bisnis, tentang fashion, tentang pekerjaan semuanya aku bakal bahas. Oke, Gitu. siap. Kita coba dulu Hmm? chipsnya. Chipsnya? Oke, saya boleh ambil satu lah ya. Oke. Cheers. Cheers. Jadi ini rasanya jadi sultan tuh begini ya, makan ada emasnya. Saya merasa saya dilahirkan kembali gitu. Kita cobain scallopnya ya. Scallop. Kita pakai jagung. Beef puree sama panggung. Aku nih sebenarnya pecinta jamu. Bisa tusuk dulu. Oke. Ini ketahuan banget ya kan kita. Oke, kamu bisa ambil. Oke. Oke, atasnya. Ya. Oke. Siap. Cheers. Gimana? Aku tuh sejujurnya itu pasti yang nonton mungkin beberapa kali di kelas sama aku tuh nggak doyan sama seafood. Jadi aku nggak pernah doyan scallop, tapi ini scallopnya enak banget. Matangnya pas, nggak terlalu matang. Dia bakal kayak karet. Bener ini tapi asli sumpah enak banget, nggak bohong. Karena aku bener-bener literally nggak doyan seafood. Jadi kalau di nasi goreng bahkan ada scallop aja tuh pasti aku pinggirin. Tapi ini enak banget. Nasi gorengnya pakai scallop ya? Oh iya. Atau pakai abalone? Bener-bener fancy gitu Sultan. kan. Iya. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Ini ada penantian yang panjang sekali ya. Iya. Medium rare. Oke. Tasnya. Oke. Sausnya di sini. Sip. Enjo, cheers. Ini Dia juicy. Rasa dagingnya juga. Saya rasa lagi ada di mana ya, pegunungan, di mana ya, lagi ngeliat Santorini gitu ya, makan ini ya, agak pusing loh, bener loh. Jadi palu aja. Ini enak banget, jadi dagingnya tuh yang medium rare, dalamnya tuh masih chewy banget, tapi pinggirnya garing gitu ya, aneh loh. Nah dia ada smoky flavornya juga. Bener-bener. Aku tuh gak doyan daging gak matang, jadi biasanya tuh well done, bahkan kalau perlu dipotong-potong gitu kan, dituang pisang, tapi ini enak banget, parah ya. Jadi teman-teman rakyat ikhlas Ikhlas. jadi tahu itu bukan darah. Gitu. Jadi itu dari junnya dia, namanya microbian. Kita tutup aja acaranya. Yang masih mau nanya-nanya sama Ko Michael boleh nanti tanya aja atau boleh DM juga ke Ko Michael langsung boleh, ke Riz juga boleh, ke yang ngajak juga boleh. Jadi nanti langsung kontak aja terus tanya gitu, minta linknya gitu ya, mau nanya-nanya lebih lanjut lagi karena di sini kita waktunya udah cukup, udah malam dan kita juga lapar mau makan. Oke, jadi sampai ketemu lagi ya Rakyat Ikhlas di hari Jumat berikutnya, Jumat malam berikutnya. Nah ingat, yang namanya Jumat malam itu bukan malam Jumat, beda. Tapi apa? Tapi malam Sabtu, karena besok Sabtu kan, malam Sabtu. Iya, dan juga bukan Kamis malam gitu. Jadi sampai ketemu ya Rakyat Ikhlas di Bye-bye. Jumat malam berikutnya. Bye. See you tomorrow.